Saya seorang mu'alaf, suami menyuruh saya mengaji dan memanggil guru ngaji, tapi suami tak pernah sholat. Bagaimana supaya suami saya mau sholat? Kasihan kali ibu nih. Ditinggalkannya umaknya, ditinggalkannya ayahnya, ditinggalkannya agamanya untuk mengikut kau wahai laki-laki. Tiba-tiba kau yang diikut pula mayat berdiri. Kan kasihan kita itu. Oleh sebab itu kupesankan kepada kalian wahai laki-laki, kalau kalian sampai merubah akidah anak orang sudah bagus, tapi kalian mesti menjadi imam. Mungkin belum pandai belajar mengaji, datangi guru mengaji. Ustaz, saya malu nih Ustaz, istri saya mu'alaf, saya mau belajar ngaji Ustaz, tapi saya belum paham. Bisa Ustaz ajari saya 4 mata, jangan tahu orang yang lain, malu saya. Kata Ustaz, jangan kan 4 mata, 3 pun bisa baca. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, tuntunlah ilmu dari buayan hingga ke liang lahat. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai para suami laki-laki, qu anfusakum, jaga dirimu, wa ahlikum, istrimu, anakmu, nara, dari api neraka. Laki-laki, perempuan, siapa kepala rumah tangga? Laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Siap jadi laki-laki? Banyak yang tak siap laki-laki ini. Banyak sekarang laki-laki tak siap jadi laki-laki. Badan berotot, tegap, kumis melintang, melambai. Kau laki-laki apa perempuan? Eka sebenarnya perempuan, terjebak di tubuh laki-laki. Gimana alamat kau? Jalan Nibung. Saudara yang dimuliakan Allah, dulu tahun 90, sekarang tak ada lagi. Masih ada juga lagi. Belum hijrah, belum taubat juga orang itu lagi. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu maka jadilah laki-laki yang menyelamatkan anak istrinya. Ibu punya 5 hak terhadap laki-laki ini. Udah tahu hak ibu terhadap mereka ini? Yang pertama, mereka wajib mengasih makan. Ibu udah makan? Belum. Datang jam 9, booking tempat. Sekarang sudah jam 3 kurang 15. Cuman mau makan. 2, pakaian. Alhamdulillah pakaian sudah dari ujung ke ujung pakaian. Tapi tadi ku tengok banyak juga yang pakai pakaian belum selesai dijahit. 3, tempat tinggal. Tempat tinggal harus yang layak. Tapi jangan kalian paksakan suami untuk, abang, tetangga kita rumahnya udah 2 tingkat, aku mau 3. Banyaklah laki-laki tak tahan jantungnya menghadapi bini macam ini. Apa dek? Kau minta gelang? Kau minta rumah? Mati. 4, pendidikan. Aslinya suami-suami laki-laki, kalian yang mendidik istri kalian, panggil istri kalian baca Quran, panggil istri kalian ajarkan sholat, panggil istri kalian nasihati. Tapi karena kalian tak bisa mengajar mereka, maka suruh mereka pengajian ke Masjid Petisah. Betul? Datang Ustaz Munzir Situmorang mengaji dek, datang Ustaz Dery Sulaiman ngaji dek, datang lagi Ustaz Yahya Waloni ngaji dek, datang lagi Ustaz Ustadz Adi Hidayat mengaji. Ini mengaji. Abang tak ngaji? Abang nyuruh aja. 5, perhatian. Makan sudah, pakaian sudah, pendidikan sudah, tempat tinggal sudah, perhatian. Perempuan itu perlu diperhatikan, perempuan itu perlu dipuji-puji, perempuan itu perlu dimuliakan, perempuan itu perlu kata-kata sanjungan yang lemah lembut. Betul? Makanya Nabi selalu memuji-muji. Apa kata Nabi? Ya Humairah, wahai engkau Aisyah yang kulitnya putih kemerah-merahan. Ustaz, boleh saya panggil bini saya wahai engkau yang berkulit putih? Boleh. Tapi dia tak putih, tak apa-apa. Tak apa-apa, menyenangkan hati dia. Mudah-mudahan diminumnya jus bengkoang 2-3 hari ini. Yang terlalu jujur. Ini banyak suami ini terlalu jujur dipanggilnya. Ya Hajar Aswad gitu. Tentang harta warisan, kami bersaudara 5 orang, masing-masing sudah dapat warisan dari orang tua. Salah satu saudara saya belum berumah tangga dan sekarang beliau sudah meninggal. Sebelum meninggal beliau menyerahkan harta warisannya kepada saya, tapi keluarga yang lain tidak setuju. Bagaimana penyerahan itu Pak Ustadz? Adik-beradik 5 orang, 1, 2, 3, 4, 5. Yang 4 sudah menikah, yang 1 anak lajang. Kalau dia meninggal,
anak lajang meninggal, kemana harta warisannya? Harta warisan anak lajang yang tak punya anak, yang tak punya bini, maka dibagikan kepada saudara kandung. Tinggal 100 juta, kami tinggal berempat, 25, karena sama-sama laki-laki. Kalau ada perempuan saudara kandung, lidzakari mithlu hadzil unthayain, anak laki-laki 2 kali bagian anak perempuan. Tiba-tiba ada satu saudara, kata dia, aku sudah dikasihnya, akadnya dulu apa? Kalau akadnya hibah sah, mana hitam di atas putih. Makanya kalau memberi hibah harus ada tanda tangan dengan materai 6.000 dan saksi. Kalau tak ada, maka balik kepada hukum bagi menurut hukum faraid. Kalau ada surat wasiat, kalau aku mati, harta warisanku semuanya aku bagikan kepada si fulan. Hukum wasiat tidak boleh semua harta. Hukum wasiat paling banyak 1/3 harta. Jadi kalau di total hartanya 100 juta, wasiat hanya terjadi 33 juta. Yang 66 tetap dibagi kepada ahli waris. Jelas? Bagaimana memperoleh ridho suami yang suka menggunakan berbagai macam kartu kredit? Ini bertanya apa curhat? Saya harus tidak memasak, padahal bahan-bahan yang dibeli dari kartu kredit. Suami tersebut susah mengendalikan pandangan mata. Akhirnya pernah terjadi perselingkuhan. Semua perilakunya sudah dinasihati, tapi dia masih melakukan di belakang saya. Mohon doa dan solusinya Pak Ustadz. Ibu, kalau ibu sudah pengajian, jangan ibu menceramahi suami ibu. Jangan pulang dari sini, pulang ke rumah, abang sini sebentar, ada yang mau kusampaikan. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Bukan begitu. Dalam Islam ada perwalian. Ibu punya wali 6 orang. Wali ibu ada 6. Pertama ayah, yang kedua atuk, yang ketiga abang, yang keempat adik laki-laki, yang kelima abang ayah, yang keenam adik ayah laki-laki. Melaporlah ke 6 wali. Wali bukan cuman hanya wali saat nikah saja. Saat suami terjadi sesuatu, maka wali memanggil suami. Kreditor, sini kau sebentar. Cutman, sini. Cutman dia, lelaki kartu. Saking banyaknya kartu kreditnya. Sini bentar. Aku dapat laporan kabarnya kau asik main kartu kredit saja. Banyak utang piutang keliling pinggang. Sudah begitu kau selingkuh pula. Ini keponakan kami ini bukan dapat kau di tong sampah. Dulu kau pinang baik-baik. Oleh sebab itu maka suami mesti dikasih SP1, surat peringatan pertama. Jangan lupa wali yang berbicara, kita semua saling mendoakan. Di akhir majelis nanti kita doakan mudah-mudahan lembut hatinya insyaallah. Amin. Mana yang lebih dipilih, istri atau emak? Karena saudara saya tidak pernah mau mengakurkan terhadap ibu. Sakit hati istrinya sudah hampir kepada ibu saya. Gimana nih Pak Ustadz? Apa kata perempuan yang soleha? Aku milik suamiku, suamiku milik ibunya. Tidak ada sorga kecuali di tapak kaki ibu. Oleh sebab itu jangan lawan ibu. Makanya kalian yang lajang-lajang sebelum menikah, berani kalian berkata kepada dia, Adinda, aku mau nikah sama kau. You want to be a second woman, tapi kau akan menjadi perempuan yang kedua. What? Jadi kalau begitu aku istri yang kedua. Istriku satu kau, tapi perempuan yang kedua adalah, yang pertama adalah ibuku. Bangga kita melihat preman tegap berotot bertatu, tapi tatunya tertulis di sini, I love Amakden. Nah, enggak kita berbakti dia pada ibunya. Ibu tak bisa dilawan. Ibu tidak bisa dilawan. Jurus menghadapi ibu 3. Diam, diam, diam. Apapun kata dia diam. Jangan kau lawan, karena umurnya tak lama. Malaikat maut sudah dekat. Jangan sampai ketika dia mati, disitulah kau baru menangis mencakar dinding. Allah. Pandai-pandai. Tanya kepada alim ulama, tokoh masyarakat. Pandai kepada bapak. Tanya. Ini banyak nih hadir di antara kita bapak-bapak yang sudah lama berumah tangga, yang jam terbangnya, mereka ini pilot-pilot Sukhoi, yang jam terbangnya sudah 5.000 jam ke atas. Bagaimana mereka pandai antara ibu orang tua, antara keluarga, pandai mendamaikan. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang diberikan kebaikan dunia dan akhirat. Amin. Nama saya XXX. Saya tidak ingin bertanya, hanya saya mau bilang baru-baru ini saya mimpi berjumpa Ustadz. Dalam mimpi saya memanggil Ustadz dan ingin bersalaman, tapi tak bisa saking ramainya orang. Dipetisah lah itu.
Kemudian saya terbangun dan saya menangis, ingin tangan saya dan tangan Ustadz bersentuhan. Apa yang sering? Laki-laki, bukan perempuan. Laki-laki. Alhamdulillah, saya ucapkan puji sama Allah. Sekarang dari mulai saya pulang dari Maroko 2008 sampai 2019, 11 tahun saya jadi ustadz. Yang selalu mencari-cari saya itu, kemarin ada Ustadz Somad bisa datang ke rumah saya. Kenapa? Mertua saya sedang demam, memigau-ngigau manggil Ustadz Somad, Ustadz Somad. Tak lama sudah itu datang pula orang ke kampus, Ustadz Somad, ini ada anak kecil umur 5 tahun sakit, memanggil-manggil Ustadz, bawa besok ke kampus. Datang, saya peluk, saya sapu kepalanya. Alhamdulillah sampai sekarang yang menangis-nangis ini 2 aja, nenek-nenek, anak-anak. Anak gadis belum ada lagi. Apa yang sering kau tengok, apa yang sering kau dengar, apa yang sering kau tonton, apa yang sering kau pikirkan, apa yang sering kau renungkan, itulah yang akan kau bawa waktu nanti tidur dan sakaratul maut. Biasanya jamaah-jamaah yang selalu mimpi itu, mimpi sama Habib, mimpi sama Nabi, maka dia selalu sebelum tidur itu dia ingat-ingat, dia pikir-pikir, berjumpa. Waktu saya 2 tahun yang lalu ceramah di Jakarta, datanglah seorang jamaah, Ustadz Somad, saya melihat Ustadz dikelilingi oleh Habib-Habib, keturunan-keturunan Nabi. Apa arti mimpi saya itu Ustadz? Mimpi antum itu berarti dakwah saya ini benar mengikut sunnah Nabi Muhammad SAW, karena saya dikelilingi oleh para habaib. Seminggu setelah itu, tanpa direncanakan, disitulah saya berjumpa dengan Habib Umar bin Hafiz. Allah Ta'ala mempertemukan. Ternyata Ustadz tak melihat dalam mimpi, tapi jamaah melihat. Hati jamaah jauh lebih bersih dari suci daripada Ustadz Abdul Somad. Antena dia bersih, antena Abdul Somad masih kotor lagi. Kadang masih marah menengok buli-buli caci maki. Jamaah tak ada marah-marah, orang bukan dia yang diajak. Masjid pusat pasar, masjid yang ada waktu zuhur dan asar, maghrib, apakah sah sholat Jumatnya Pak Ustadz? Ada sholat Jumat di sini? Ada sholat Jumat? Sholat Jumat jangankan di masjid, di tanah lapang pun sah. Kalau di tanah lapang sah, di ballroom sah, di convention hall sah, apalagi di misalnya, tapi bukan di Medan. Kalau di Medan jangan sholat kalian di tanah lapang, masjid banyak berserak-serak. Kuliah misalnya ke Inggris, kuliah ke Belanda, kuliah ke tempat minoritas, tiba-tiba tak ada di situ tempat, berkumpul di convention hall, di gedung, maka sholat Jumat hukumnya sah. Tapi kalau sudah masjid dilaksanakan sholat Jumat, jangan sampai kosong dari azan dan sholat berjamaah 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kalau sampai di situ tidak dilaksanakan sholat berjamaah, istahwadat alaihimus syayatin, maka satu negeri itu diganggu, dikacau setan. Mudah-mudahan kita selamat dari meninggalkan sholat berjamaah. Orang tua saya sebelum meninggal ingin berkurban, telah dibayar uangnya pada panitia, tapi sebelum Idul Adha beliau meninggal. Apakah itu boleh diteruskan, diwakilkan pada anaknya? Maka kalau orang tua ada berpesan, nanti kalau aku meninggal atau dia masih hidup dia berpesan, maka tetap dilanjutkan walaupun sudah meninggal dunia. Orang tua hidup berpesan, sebelum sampai hari kurban meninggal, teruskan. Orang tua masih hidup berpesan, kalau aku mati nanti buatkan kurban, teruskan. Dagingnya tidak boleh dimakan ahli waris, karena wasiatnya untuk umat Islam. Ahli waris tak dapat, karena dulu kata dia ini wasiatnya untuk orang lain. Tapi menurut mazhab Hambali, Imam Ahmad bin Ambal, ahli waris boleh memakannya, karena ahli waris juga bagian dari umat Islam. Jadi kalau ada bapak ibu yang kemarin orang tuanya meninggal dunia, lalu diwasiatkan potong kambing, lalu kemudian dia ikut mendapatkan daging kuponnya, jangan merasa bersalah. Kalau ada ustadz mengatakan tak boleh ahli waris memakannya, berarti bukan dari mazhab Hambali, mazhab yang lain. Kita mengamalkan selama tidak keluar dari Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, selama ahlus sunnah wal jamaah, maka tetap kita boleh amalkan. Jelas? Ustadz, kita mengimani bahwa malaikat wajib diketahui ada 10. Sementara malaikat Jibril tugasnya menyampaikan wahyu kepada Nabi, sedangkan baginda Rasulullah sudah wafat. Jadi sekarang apalah kerja Jibril itu Pak Ustadz? Jibril
Mikail, Israfil, Israel malaikat maut, kiraman katibin, raqib aktid, mungkar nakir, malik ridwan. Itu pelajaran anak TK. Sekarang saya sebutkan, innalillahi malaikatan, Allah punya malaikat. Malaikat itu kerjanya yatufuna alal ar, malaikat berkeliling di atas muka bumi. Kalau malaikat menengok ada majelis zikir, dipanggilnya malaikat-malaikat yang lain, halumu ila hajatikum, mari kemari. Ada tak malaikat yang saya sebutkan mencari majelis zikir ini dalam yang 10 tadi? Tak ada. Jangan batasi malaikat hanya cuma 10. Yang 10 itu untuk memudahkan anak TK belajar, anak sekolah. Malaikat tak berbatas. Contoh kedua, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah. Kamu diciptakan dalam perut ibumu 40 hari dalam bentuk air, sperma, 40 hari dalam bentuk darah, 40 hari dalam bentuk daging. Tsumma yursalul malaku. Kemudian datang malaikat membawa rohmu dari alam arwah masuk ke dalam alam rahim. Ada disebutkan nama malaikat yang membawa roh itu? Tak ada. Maka malaikat itu jumlahnya banyak. Apa tugas pokok malaikat itu? Tengok dalam surat Al-Baqarah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Tugas malaikat pokok, tupoksi. Tugas pokok fungsi malaikat adalah bertasbih. Ada malaikat yang sejak diciptakan sampai hari ini bertasbih tak bangkit-bangkit, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ada malaikat 70.000 malaikat masuk setiap hari dikeliling mengelilingi Ka'bah di bawah, di atas itu namanya wal baitil ma'mur, rumah yang dimakmurkan. Jibril malaikat berkeliling bertasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah. Malaikat berkeliling di atas. Adam alaihissalam rindu ingin menengok Baitul Ma'mur. Ketika turun ke bumi, kata Allah, buatlah bentuknya macam Baitul Ma'mur. Kalau dijatuhkan batu kerikil dari atas pos jatuh ke bawah, maka sama di bawah. Malaikat di atas memuji, mengagungkan Allah, manusia pun di bawah sama, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Makanya kalau mau sama ucapan kita dengan ucapan malaikat, mesti banyak-banyak bertasbih. Jadi apalah tugas Jibril sekarang? Balik ke tugas pokok, mengagungkan, mensucikan, bertasbih, memuliakan Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak Ibu sambil jaga toko pagi, belum ada orang berlewat, belum ada orang jualan, belum ada orang membeli, buka tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha. Tapi kalau ada orang nawar dijawab, yang pula tak dijawab, Pak ini berapa harga pokoknya? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Banyak-banyak bertasbih di toko, menghilangkan santet sihir dan guna-guna. Boleh jadi ada orang benci tak suka. Bagaimana supaya toko kita itu supaya tak laku? Orang lewat macam lewat di kuburan. Kata dukun, ambil air orang mati, nanti siramkan. Akhirnya orang lewat di toko kita, yang ditengoknya bukan pakaian, malah dibacanya doa ziarah kubur. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Bagaimana caranya supaya toko ini mati? Kau ambillah tulang pukang. Sebagaimana pukang itu malu menengok orang, begitu pula lah yang punya toko itu malu menengok pembeli, akhirnya tutup mata saja. Maka guna-guna ini pagi, sebelum pagi awal masuk membuka, baca Fatihah sekali, Qul huwallah 3 kali, Qul rabbil falaq sekali, Qul rabbin nas sekali, ayat kursi sekali. Habis itu barulah isi dengan tasbih. Ingat, Fatihah sekali, Qul huwallah 3 kali, Qul rabbil falaq sekali, Qul rabbin nas sekali, Fatihah sekali, Qul huwallah 3 kali, Qul rabbil falaq sekali, Qul rabbin nas sekali, ayat kursi sekali. Pagi-pagi pas pertama masuk. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jauhkan dari santet, dari sihir, dari guna-guna dan lain sebagainya. Karena sampai hari ini masih banyak pengikut www.hantu.com. Asuransi komersial halal atau riba Pak Ustaz? Bukan asuransi Islam, asuransi komersial konvensional. Halal apa haram? Kelompok yang satu mengatakan asuransi halal karena di dalamnya ada ta'awun, tolong menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kamu dalam kebaikan. Wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jangan tolong menolong dalam keburukan.
Peserta asuransi 100 orang. Bapak store 10 juta, 10 juta, 10 juta, 10 juta, 10 juta, 10 juta. Maka kalau store semuanya 10 juta kali 100 orang berarti berapa itu? 1 M. Betul. Terjadi musibah, maka seolah-olah saat itu ini sedang tolong menolong. Itulah ilat sebab hukum kalau ada ustadz yang mengatakan itu sebenarnya ada unsur tolong menolong. Jadi boleh, kata fatwa yang pertama. Tapi kata fatwa yang kedua, asuransi haram. Di mana tak haramnya? Karena di situ ada gharar, gambling, judi, ketidakpastian. 10 ribu, 10 ribu, 10 ribu, 10 ribu, 10 ribu. Tak tahu entah siapa yang dapat. Tiba-tiba na'udzubillah mobil dia yang ditabrak tiang listrik. Pup, dapat. Enak aja dia. Aku udah 3 tahun tak ada nabrak-nabrak. Apalah dia ditabrakkannya pula. Dapat. Jadi kalau ada yang mengatakan asuransi itu halal, karena dilihat dari unsur ta'awun, tolong menolong. Kalau ada yang mengatakan asuransi itu haram, karena dilihat dari unsur gharar, gambling, judi, karena ketidakpastian. 2 hukum tentang asuransi. Ustadz pilih yang mana? Sampai sekarang saya tidak pakai asuransi mobil. Sampai sekarang. Tak pernah Ustadz kecelakaan. Bolak-balik. Kadang menabrak orang, kadang ditabrak orang. Kalau ada ustadz mengatakan boleh, dipakainya fatwa pertama. Kalau ada ustadz mengatakan tak boleh, pakainya fatwa satu lagi. Dua-duanya bisa dipakai. Bukan kata Abdul Somad, kata Syekh Ali Jum'ah, mufti Mesir, dalam kitab Fatawa Al-Azhar. Fatwa-fatwa Al-Azhar. Ustadz, gimana caranya meyakinkan orang tua kita tentang menikah muda? Ayah, aku mau meminang dia dengan bismillah. Pergilah, kau makanlah bismillah tuh, kata dia. Bapak-bapak, kalau ada anak kalian mau menikah muda, anak bapak laki-laki, anak bapak perempuan, maka kompromilah kalian. Daripada mereka makan di daun, baguslah mereka makan di pinggan, betul? Daripada mereka kumpul kerbau, kumpul sapi, kumpul kambing, baguslah mereka berkeluarga baik. Daripada mereka melakukan perbuatan maksiat, dosa, na'udzubillah. Jaga mereka baik-baik. Tengok almarhum Ustaz Arifin Ilham, umur 17 tahun dinikahkannya. Anak saya nanti saya tanya, kapan dia mau nikah, aku nikahkan kau. Kapan kau mau nikah? Mana perempuannya? Mana? Tunjukkan biar ku pinangkan. Anak Ustaz masih kecil lagi. Kenapa begitu? Karena saya nikah lama. Kok tahu saya nikah itu bagus cepat-cepat? Pagi bersunat, siang nikah langsung. Man istata'a minkumul ba'ah, siapa di antara kamu yang sudah sanggup menikah, falyatazawwaj, menikahlah, fa innahu aghaddu lil basar, karena menikah itu menjaga mata, wa ahsanul farji, menjaga kemaluan. Hafal dia Quran, terjaga hafalannya, terjaga matanya. Ini dibiarkanlah dia tak nikah-nikah, la ilaha illallah, menyiksa. Faman lam yastati, tapi kalau orang tua susah, miskin, tak ada anak lajang yang belum sanggup, fa alaihi bisawm, banyak-banyak kalian puasa sunat. Adik-adik mahasiswa, bagus kalian puasa sunat. Memang nafsu ada, tenaga tak ada. Ditunjukkan orang, dek, itu ada cewek cantik. Tak nampak aku lagi dah. Gelap aja. Gelap. Aku sekarang nih Pak, jangankan cewek, apapun tak nampak aku lagi. Kalau nampak aku perempuan pakai baju merah, hijau, macam semangka aja aku rasa udah. Kalau bapak kaya, duit bapak banyak, anak gadis bapak ada, mampu bapak mengasih makan, cari anak yang soleh-soleh itu, panggil dia. Mau kau nikah sama anakku? Ku tengok kau baik kali, bagus, sering kau sholat, ku tengok. Mau kau nikah sama anak saya? Ku tanggung. Tapi kalau macam-macam, ku tembak mati kau nanti. Daripada mereka diambil perampok. Anak kita sekolah agama, jilbabnya panjang, akhlaknya baik, karena tak kita carikan jodoh yang baik-baik, tak kita tawarkan orang-orang soleh, pacaran dia dengan anak fang. Apa yang terjadi? Waktu di rumah dia cium tangan, seminggu dia nikah dengan suaminya itu, balik dia ke rumah, ayah sehat. Dulu jilbabnya panjang, dulu kukunya bersih. Seminggu dia nikah sama laki fangnya itu, gara-gara tak kita carikan, dia sudah jatuh cinta, mabuk kepayang. Akhirnya apa yang terjadi? Dilawannya kita. Gara-gara apa? Saya tidak menyuruh bapak memaksa anak bapak untuk menikah, kita tak bisa paksa anak kita, tapi kita bisa kasihkan alternatif. Anakku, kau sudah kusekolahkan, kau sudah kukasih makan, kau sudah kukasih kuliah. Ini calon-calon laki, kau mau yang mana? Ini ada gemuk, ganteng, ini ada pula yang kurus macam Ustaz Somad. Ini kau tinggal kau pilih aja.
Macam mana kau pilih? Sesuai. Nah, itu baik. Nabi SAW dipilihkannya. Siapa itu? Itulah Sayyidina Ali menikah dengan Fatimatus Zahra. Lahirlah anak-anak Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain. Mudah-mudahan bapak dan ibu dapat menantu yang baik-baik insyaallah. Pak Ustadz, bagaimana menyikapi suami yang pindah agama selain Islam? Apakah saya harus minta cerai atau harus pertahankan rumah tangga? Suami yang murtad, maka kau tidak perlu minta cerai. Cerainya automatically. Automatically itu apa Pak Ustadz? Otomatis. Kalau suami yang mencerai namanya tolak. Pakai kop, tolak. Kalau pakai kap, tolak jatuh. Tolak. Kalau istri yang menggugat namanya khulu. Tapi kalau otomatis fasah, namanya fasah otomatis. Apa itu? Suami yang murtad nggak perlu dituntut, otomatis sudah cerai. Istri yang murtad otomatis. Makanya kalian wahai anak lajang, anak gadis, kalau mau nikah yang dicek pertama adalah agamanya. Jangan yang kau cek pertama saldonya. Ustadz Somad, anak saya dokter, mantap, mau nikah. Calon mantu saya ragu sholat apa enggak. Gimana cara ngetesnya Pak Ustadz? Suruh ketemuan jam 12 siang hari Jumat. Mas, kita ketemuan hari Jumat jam 12 ya. Mohon maaf, untuk yang satu ini tidak bisa. Karena aku harus sholat Jumat. Terimalah dia. Tapi kalau dia bilang, oke. Tapi tes ini tidak bisa dipakai lagi karena soal sudah bocor. Nanti saya kasih soal yang baru. Saya banyak soal-soal. Bisa kita bicara 4 mata Pak Ustadz, jangankan 4 mata, 3 pun bisa kita bahas. Agamanya dulu. Wahai laki-laki, kalau kalian mau meminang perempuan, tengok agamanya. Wahai para wali, perempuan tidak langsung menerima laki-laki. Perempuan itu tidak langsung sama laki-laki. Dia harus ada walinya. Yang menerima si laki-laki itu 6. Bapakmu, kakekmu, abangmu, adikmu, pamanmu, abang ayahmu, adik. Itu dia tanya. Makanya perempuan itu ditanya, Nduk, anak perempuan, maukah engkau menerima laki-laki ini? Kalau perempuan itu diam, berarti tanda setuju. Dulu anak gadis diam, anak gadis sekarang mau jawab iya aja atau iya banget ya. Nah, kalian perempuan, yang pertama dilihat dari laki-laki adalah din, agamanya, wa khuluqahu, baik agamanya, baik akhlaknya, terima dia. Tapi kalau perempuan yang dilihat apa? 4. Tungkahul mar'atu li 4. Perempuan dinikahi karena 4. Mal, kaya. Wali hasabiha, keturunan bangsawan, bangsa yang hidup di awan. Wali jamaliha, cantik. Wali diniha, karena agamanya. Ustadz Somad, ya, saya mahasiswa Ustadz dulu di kampus. Udah tamat kuliah? Sudah Pak Ustadz. Udah kerja? Udah Pak Ustadz. Udah nikah? Belum Pak Ustadz. Kenapa belum nikah? Nyari yang ada 4-4-nya. Bisa Ustadz carikan Ustadz. Kalau ada 4-4-nya ngapain ku kasih ke kamu? Jangan kau cari karena cantiknya. Karena wajah perempuan akan berubah. Kemarin kami baru reuni. Baru ketemuan reuni 20 tahun gak ketemu. Dulu imut-imut. Sekarang lisut. Bunga, bagaimana tabiat bunga? Bunga kuntum mekar, harum, cantik, kuning, layu, mati. Ada bunga yang tak layu, bunga plastik. Makanya banyak perempuan sekarang wajahnya plastik semua. Pipi plastik, dagu plastik, hidung plastik. Ini alis apa bulu mata? Plastik, lontik bukan main. Ada orang bakar sampah, layu. Menggeletar tangan, mencukur bulu mata. Mau pergi undangan, salah potong, hilang semua. Kawan udah mulai nelpon, gimana? Jadi kita berangkat. Wah kacau ini. Hilang, nggak mungkin pergi satu, hilang kan dua-duanya. Hilang. Gimana? Waduh kacau, gimana ini? Mau ditempelkan ijuk sapu, nggak mungkin. Untung ada spidol white ball. Makasih ya Pak, memang kau penyelamatku. Rupanya spidolnya nggak permanen. Sampai di tempat undangan, sambal udangnya pedas. Kipas angin mati.
meleleh. Ambil tisu, lupa. Panas ya? Iya, panas. Semua orang senyum. Kok tiba-tiba orang ini ramah ya? Senyum. Senyum. Semua senyum. Sampai pulang ke rumah mati lampu jam 9 malam. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Dia buka pintu. Allahu la ilaha illal qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati. Kenapa hantu ini nggak pergi? Aku istri apa? Inilah bahayanya. Kalian anak muda boleh tertawa sekarang, tapi ini bisa saja terjadi pada istri kalian. Maka pilihlah perempuan-perempuan bontang yang solehah, yang religius, yang agamis. Takbir. Yang takbir yang belum nikah. Anak udah do re mi fa sol la si do. Amin. Allahu Akbar. Jaga aja bini di rumah. Kalian ini sudah punya rumah. Yang saya bicarakan ini anak-anak lajang yang belum punya rumah. Dia bicara tentang rumahnya yang baru. Kalian rumah yang udah lama itu aja dempul-dempul dikit, cet-cet dah. Saya seorang akhwat. Kelihatan dari tulisannya? Ada yang ingin saya tanyakan. Dia kalau nanya sama saya, tulis aja pertanyaan. Ini dia buat, saya seorang akhwat. Dibuatnya tanda titik 2. Ustadz, seorang akhwat, ada yang ingin saya tanyakan. Ada orang melamar saya, tapi saya sedang menyukai orang lain. Bagaimana ya Pak Ustadz? Ini mancing-mancing aja. Ada laki-laki melamar engkau, tapi hatimu sedang suka dengan orang lain. Maka kau tengok dulu mana di antara dua laki-laki ini yang bisa menyelamatkan engkau dunia akhirat. Kalau tiba-tiba yang ini datang, ini jantan dia, perkasa dia, dipinangnya kau dengan baik. Ini cuma berani bawa engkau makan mie ayam, bakso, bonceng sana, bonceng sini, pegang tangan, ujung jempol kaki. Nah, kau campakkan ini, Fir'aun, ini tak ada gunanya nih. Ini yang Musa yang baik ini. Laki-laki yang baik bukan yang berani membawa engkau di belakang orang tuamu. Laki-laki yang baik adalah yang bertanggung jawab datang. Laki-laki yang perkasa bukan yang datang dengan mobil besar, motor megah yang mewah. Laki-laki yang perkasa adalah laki-laki yang berani berkata, kupinang kau dengan bismillah. Buanglah mantan pada tempatnya. Mudah-mudahan yang tua, yang muda, remaja-remaji semuanya diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Apakah haram makan uang korupsi sama dengan haramnya babi? Mana pula sama babi sama korupsi? Kalau kau ambil babi, kau panggang, kau kasih kecap, kau makan, itu yang dosa kau sendiri. Tapi kalau korupsi kau makan, kau mesti kembalikan uang ini kepada orang pemiliknya. Kalau kau makan babi, di akhirat kau nggak perlu nyari babi. Tapi kalau korupsi, kau mesti cari orang itu. Kalau kau korupsi satu desa, berarti satu desa mesti kau cari. Kalau kau cari korupsi satu provinsi mesti kau cari. Kenapa Ustaz tak sebutkan satu kota? Ada Bu Wali di sini. Nggak mungkin Bu Wali korupsi. Beliau dokter. Kalau mau dia cari duit nggak perlu jadi wali kota. Diambilnya aja senter kecil sama martil kecil, selesai. Oleh sebab itu maka kalian yang sudah pernah korupsi, maka uang korupsi itu dihitung. Serahkan ke lembaga yang dinikmati orang banyak. Panti jompo, anak yatim, fakir miskin, masjid. Dulu kau korupsi berapa? 100 juta. Hitung, balikkan. Nanti kalau pengurus masjid nanya, kok banyak kali? Ambil aja Pak, Ustaz tanya. Jadi nggak perlu, ini aku serahkan 100 juta karena korupsi dulu, tunai. Nggak usah, nanti ditangkap KPK. Jelas? Ada orang nanti mati di hadapan Allah, puasanya banyak, sholatnya banyak, hajinya banyak. Tapi ternyata amalnya itu habis. Kenapa? Diambil orang yang pernah dia aniaya, pungli, kutipan liar, korupsi, sogok. Habis amalnya diambil di akhirat. Oleh sebab itu kita tulus ikhlas bersih, sebersih-bersihnya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dibersihkan Allah dari segala macam ini. Amin. Hidup ini bukan sebentar, bukan lama saudaraku. Hidup ini hanya sejenak saja. Seperti orang yang bernaung di bawah pokok kayu sementara hujan. Hujan berhenti, kita pun berlalu.
Habis ini kita akan pindah ke alam barzah, alam kubur. Setelah itu kita pun akan masuk dalam surga Allah. Mudah-mudahan kita diselamatkan dari neraka jahanam. Amin. Apa yang harus saya lakukan ketika ibu saya selingkuh sudah 3 kali kedapatan? Apakah saya boleh membenci dan memarahinya? Apa yang sebaiknya dilakukan bapak saya, Pak Ustadz? Engkau dulu lahir ke dunia ini lewat rahim ibumu atau lewat tabung gas 9 kilo? Apakah bisa kau katakan, Mama, aku tak pernah? Tidak pernah kita pernah lalu di perutnya, lalu di rahimnya, dan dia meregang nyawa. Itu tidak bisa kau pungkiri. Oleh sebab itu, bahwa dia bersalah, ya, tapi kesalahan dia tidak membenarkan kedurhakaan engkau. Maka caranya bagaimana? Suruh bapakmu menasehatinya. Bapakmu pun kok bisa dia buat selingkuh 3 kali? Kemana bapakmu selama ini? Laki-laki itu kan tahu dia. Periksa HP-nya. Tiba-tiba di HP ketawa-ketawa. Kau ngapain siapa? Sama siapa? Sama mantan, Bang. Reuni-reuni dia pergi. Tanya dia. Ibu-ibu kalau reuni bapaknya ikut. Nanti pergi sendirian. Ditanya, mana gambar suamimu? Ini. Gantengan aku ya? Iya, Bang. Akhirnya semua berawal dari macam. Udah macam abang saya. Udah macam adik saya. Berawal dari macam, berakhir dengan macam-macam. Oleh sebab itu ini mesti kita jaga. Nah, dalam kasus begini bagaimana Pak Ustadz? Laki-laki 2. Yang pertama, dia sabar atau dia gugat ke pengadilan. Kalau kau sabar, kau jaga dia. Kalau tidak, kau gugat di pengadilan. Maka kasus perselingkuhan paling cepat hakim menjatuhkan talak. Kalau kau sabar, jaga dia dengan baik. Kalau kau tak sabar, kau lepas dia dengan baik. Bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor. Patah tumbuh hilang berganti, hilang satu tumbuh 1000. Gimana? Sabar? Saya sabar Pak Ustadz. Jaga dia sampai mati, saya jaga Pak Ustadz. Lupakan yang lain, lupakan. Jaga dia. Tapi jangan mulutmu berkata sabar, hatimu berkata yang lain. Gimana aku bisa menerima dia? Dia sudah diobok-obok 3 orang. Bagaimana kiat mendidik anak agar mudah untuk diarahkan kepada kebaikan. Termasuk menyelamatkan ortunya nanti di akhirat. Mendidik anak itu sejak kapan? Mendidik anak itu sejak mencarikan calon ibunya. Karena bibit yang baik ditanam di tanah yang subur, akan tumbuhlah bunga-bunga yang cantik dan indah harum semerbak. Tapi kalau bibitnya kau tanam di tanah yang tandus, akan tumbuh pohon kaktus, dilihat tidak indah, dicium tidak harum, durinya menusuk hidung bengkak. Oleh sebab itu maka carilah perempuan yang solehah. Perempuan yang solehah. Bagi yang belum nikah, yang sudah ada, kau jaga-jaga aja lah yang sudah ada. Kalau istrimu solehah, dia hamil, dia sambil masak baca ayat Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Garamnya garam. Allamal Quran. Jadi anak soleh ya nak. Coba kalau istrimu tak solehah. Dia masak. Garam tak ada. Kuku panjang. Kuku panjang. Di atas black kutek, di bawah black daki. Dimasaknya kau bakwan. Sebelah kiri pula tuh. Enak bakwan mama ya. Iya. Makanya kalian cari yang solehah. Setelah anak lahir, selama mengandungkan itu apa yang dia baca? Dia baca surat Yusuf. Datang ke Kiai, Pak Kiai, gimana supaya anak saya baik? Baca surat Yusuf. Maksud Pak Kiai supaya anaknya nanti imannya kuat seperti Nabi Yusuf diajak berzina oleh Zulaikha tapi nggak mau. Rupanya dia salah sangka. Disangkanya anaknya ganteng macam Nabi Yusuf. Begitu lahir hitam pendek. Marah sama Pak Kiai. Pak Kiai, kenapa anak saya seperti ini? Kenapa enggak seperti Nabi Yusuf? Suaminya mana? Ini suaminya Pak Kiai. Iya sama. Maksud saya nyuruh kamu baca surat Yusuf, bukan anaknya ganteng macam Nabi Yusuf, tapi imannya kuat. Mohon maaf Pak Kiai, saya salah sangka.
Ya nggak apa-apalah, udah terjadi, apa boleh buat, pakai. Dia nggak akan marah, dia nggak akan komplain ke kamu. Aku nyesal nikah sama kamu, Mas. Hitam, pendek, jelek, busuk, bau. Jangan-jangan aku kena pelet dulu. Dia tetap nerima. Apa kata dia? Mas, aku nggak marah karena Islam mengajarkan rukun iman 6. Iman ke-6 adalah nerima takdir baik dan takdir buruk. Engkaulah takdir burukku, Mas. Dia ridho nerima. Dia tidak akan marah mencaci maki engkau. Karena dia berkata, walaupun bagaimanapun juga, engkau adalah pilihan terbaik menurut Tuhan untuk aku, Mas. Walaupun kemana-mana orang selalu bertanya, itu supirmu ya? Lalu kemudian, setelah anakmu lahir, dia akan menyusukannya. Disusukannya anakmu berapa lama? 2 tahun. Sekarang banyak perempuan tidak mau menyusukan anak 2 tahun. Disusukan anak ke kaleng. Makanya anak pulang sekolah bukan meluk ibunya, meluk kaleng. Tanya Bu Dokter, tanya Pak Dokter Andi Sopyan, apa kata dokter? Coba tengok dinas kesehatan, susukan anak Anda 6 bulan berturut-turut, ASI eksklusif. Insya Allah otaknya akan cerdas, tubuhnya akan sehat, tidak terkontaminasi penyakit. Dulu kita mandi di sungai 6 jam mandi sampai biru bibir, nggak ada batuk, nggak ada demam. Air susu ibu membuat kita kuat, imun kita sehat. Anak sekarang ngelihat mendong aja bersin. Ikatan emosional dekat. Anaknya disusukan ibu. Ibu yang menyusukan anak untuk menghindari kanker payudara. Ibu yang menyusukan anak sekaligus keluarga berencana. Ibu yang menyusukan anak, kedekatan emosional antara ibu dan anak. Makanya anakmu jauh dia tetap nelpon, mama mau makan apa, nanti adik bawakan makanan ya. Anak yang tidak kau susukan, kau titip uang pun dia lupa. Mana titipan mama tadi? Nggak ingat, Ma. Lupa. Jangan heran. Kenapa? Karena hubunganmu dengan dia sudah lama putus. Lalu kemudian setelah itu dijaganya. 2 tahun pertama, susukan. 2 tahun kedua, lari-lari, lompat-lompat. 2 tahun ketiga, mulai dia mengajarkan surat-surat pendek. Anak sambil motong-motong bawang, motong-motong cabai. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Akhirnya dia ajak sholat. Sekarang kita ketemu perempuan di tepi jalan. Umur 5 tahun, lipstiknya tebal, rambutnya pirang 3 warna, merah, kuning, kelabu. Kuteknya merah. Kira-kira anak umur 5 tahun ini yang ngajar siapa? Maknya. Al-Madrasatul Ula. Ibu adalah pendidik pertama. Sekolah sebelum S1, S2, S3. Pendidik kita yang pertama adalah ibu. Tadi waktu saya makan, ada anak kecil berjilbab panjang, Ustadz. Anak kecil mencium tangan saya. Anak kecil ingin duduk dekat saya. Kenapa? Karena anak-anak ini dilahirkan oleh ibu-ibu yang soleha. Di mana ibu-ibu soleha itu berada? Di Bontang. Wahai laki-laki yang ingin mendapatkan istri soleha, datanglah kalian ke Bontang. Yang sudah nikah jangan lagi. Lalu Pak Ustadz selanjutnya, sampai kapan anak ini engkau jaga? Perempuan tidak pernah berhenti bertanya, kamu sedang di mana, jalan sama siapa, pulang jam berapa, duit yang kemarin mana, ketika perempuan berhenti ngomel, berhenti merepet, berhenti bicara, saat itu kiamat sudah terjadi pada anak-anak kita. Jangan sampai diam saja. Bu, saya bawa anaknya ya, bawalah. Sampai pagi ya Bu, enggak apa-apa. Anaknya hamil Bu, ya enggak apa-apa. Jangan sampai kalian laki-laki harus gagah perkasa, perempuan juga harus menjaga. Pak, saya bawa anaknya sebentar jalan-jalan ke kota. Jangan. Ibu juga harus begitu. Bu, kami bawa. Jangan. Jangan sampai bapak bilang, jangan. Sekali tidak, tidak. Datang ibu dari belakang. Bawalah, kita dulu lebih parah daripada itu. Rusak anak-anak kita. Harus kita jaga generasi ini insya Allah. Apa hukum kegiatan arisan julo-julo door to door dalam 1 juta dikeluarkan 25.000 untuk ketua? Pesertanya jelas. Saya, Pak Bupati, Pak Anggota Dewan, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Buya, Ustadz Zul, alumni, guru, 10 orang. 1 orang 100.000. Maka diundi keluar 1 juta. Kebetulan yang diundi pertama keluar Abdul Somad. Maka akadnya waktu itu adalah akad hutang.
Karena saya baru memasukkan 100.000, berarti saya berutang 900 kepada 9 orang. Boleh. Tapi karena yang mengutip duit ini adalah salah satu, dan dia datang itu pakai ongkos minyak, tak mungkin dia naik setan, naik jin. Maka saya katakan untuk bermusyawarah kita, bagaimana kalau untuk ongkos minyak dia ini kita kasih 20.000, sepakat, tidak riba. Tapi yang jula-jula yang haram itu begini, datang orang ke rumah kita, ibu mau tak ikut jula-jula? Nah, nanti kalau menarik 1 juta, ibu cuma dapat 900. Itu sebetulnya jula-jula fiktif, pesertanya tak jelas, orangnya tak ada. Itu adalah rentenir riba pakai baju jula-jula. Gimana? Jelas? Kalau yang model pertama, jelas pesertanya, tahu orangnya, memang betul hitungannya 10. Betul. Tapi kalau jula-jula fiktif, pesertanya tak tahu, tak duit siapa, entah orangnya mana, akadnya tak jelas, itu sebetulnya riba rentenir tapi pakai baju jula. Hati-hati. Saya memiliki ruko. Lagi awak mencari ruko, nyolo punya ruko. Ruko ada 10, mati awak, api diambil anak-anak. Coba bagikan ciek ke situ, betul? Ruko dia Ustaz Somad, itu ruko yang ada di sana, saya katakan. Ruko siapa? Entah. Pastikan dulu punya awak. Saya punya ruko Pak Ustaz, 1 tahun 10 juta. Apakah saya wajib mengeluarkan zakatnya Pak Ustaz? Zakat pendapatan di total semua. Gaji sebulan sampai juta, 1 tahun sampai 8 juta. Ditambahkan ke ruko tadi 10 juta, 50 sampai juta. Ditambahkan lagi uang tunjang, uang sikut, uang sundul, uang tanduk, uang sipak. Maka di total selama setahun 100 juta. Zakatnya 2,5%. Kalau zakat 100 juta 22,5%, maka zakatnya 2,5 juta. 100 juta disimpan di dalam dompet, dompetnya dikunci. Disimpan di dalam laci, lacinya dikunci. Disimpan dalam lemari, lemarinya dikunci. Disimpan di dalam kamar, kamarnya dikunci. Disimpan di dalam rumah, rumahnya dikunci. Disimpan di dalam komplek, kompleknya dikunci. Tabaka habis, saudara. Oleh sebab itu keluarkan zakatnya 2,5% di total dengan yang lain. Saya tidak akan periksa harta bapak ibu masing-masing. Kita beriman kepada Allah, Allah melihat. Semoga Ustaz selalu dalam keadaan sehat, amin. Dalam pernikahan adat Jawa ada yang namanya sungkeman. Itu di Jawa apa di Sumatera Barat ya? Itu menunjukkan orang Sumatera Barat tidak menolak siapapun yang mau datang ke Sumatera Barat. Silakan investasi, datang aman. Ini buktinya orang Jawa ada. Bagaimana sungkeman itu dalam Islam Pak Ustaz? Lihat kaidah usul fikih. Al-aslu fil asya al-ibahah. Hukum asal segala sesuatu dalam Islam hukumnya boleh. Ayahnya duduk sama emaknya duduk. Jangan takut, insya Allah tak pecah. Saya 50 kilo. Ayahnya sama emaknya duduk. Tiba-tiba datanglah anak sungkem. Tak boleh berdiri, berjalan lututnya. Sampai ke situ diciumnya tangan. Pripun kabari langsung pinoro sekoma. Ada sopan santun tata kerama, tak ada hukum salah menyalah. Tapi kalau sampai dia bersujud bersimpuh menyembah manusia, tapi rasanya sungkem sekarang pun sudah dibersihkan oleh wali songo, sudah dibersihkan oleh kiai-kiai dari yang merusak akidah. Kalau hanya sampai kepada poin yang ketiga, mulia dalam akhlak, mencium orang tua, mencium tangan, memeluk, maka hukum dalam Islam menjadi patokannya adalah Quran Sunnah, dan memahami Quran Sunnah itu dengan pemahaman ulama. Taraktu fikum amrayni, kutinggalkan pada kamu 2 perkara. Intamassakum bihima, kalau kamu pegang yang 2 ini, lan tadillu abada, kamu tak sesat untuk selamanya. Kitabullah Al-Quran wa sunnati, dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak paham Quran, tak mengerti sunnah, kemana kita bertanya? Al ulama warasatul anbiya. Maka tanya kepada ulama-ulama kita. Di Muhammadiyah ada namanya majelis tarjih.
ada pendapat mazhab Hanafi, ada pendapat mazhab Maliki, ada pendapat mazhab Syafi'i, ada pendapat Hambali, ada pendapat mazhab Imam Ibnu Abi Layla, ada pendapat Imam Al-Laits, ada pendapat Imam Ibnu Katsir, ada pendapat Imam Sufyan Ats-Tsauri, ada pendapat Imam Sufyan Ibnu Uyainah. Maka datanglah ulama majelis tarjih mengambil pendapat ini dimunaqashahkan, lalu kata beliau at-tarjihu fi kadza, pendapat yang kuat dalam masalah ini, maka itulah yang diamalkan dalam tradisi organisasi Muhammadiyah. Mudah-mudahan kita mengikut Quran dan Sunnah, mengikut pemahaman para ulama. Amin ya rabbal alamin. Apakah boleh anak angkat dijadikan istri? Why not? Bapak kalau mau punya anak angkat, cari keponakan bapak yang perempuan. Bapak kalau mau punya anak angkat, cari keponakan bapak yang perempuan, maka dia menjadi mahram bapak. Ibu kalau mau punya anak angkat, cari keponakan ibu yang laki-laki. Tapi kalau bapak cari anak angkat anak orang lain yang tak ada hubungan mahram dan tidak disusukan oleh istri bapak, masalah. Berawal dari anak angkat, lama-lama menjadi bini angkat. Ada bini angkat, Ustaz. Ada 3 masalah anak angkat. Yang pertama, hukum adopsi di Indonesia menjadi bermasalah pada anak angkat ada 3. Yang pertama, anak angkat dipakai nama ayah angkat dalam penulisan bin. Haram. Ud'uhum li abaihim, pakai ayah kandung, tak boleh angkat. Wa aqsatu indallah, itu lebih adil di hadapan Allah. 2, banyak ayah angkat ketika mau mati meninggal dibuatkan surat wasiat semua harta untuk anak angkat. Nanti kalau aku mati semua hartaku untuk anak angkat, adapun saudara kandungku itu selop jepitku pun jangan kasih. Haram hukumnya. Anak angkat hanya boleh dapat wasiat tak lebih dari 1/3 harta. Kalau lebih daripada itu haram. Yang ketiga yang jadi masalah adalah kalau bapak punya anak angkat, nanti bapak berdua-dua di rumah dengan dia, ibu punya anak angkat, ibu pun berdua-dua, tak ada mahram. Haram. La yaqluwanna rajulun ma'amratin illa ma'azi mahramin. Tak boleh berdua-duaan tanpa mahram. Tapi dia udah macam anak saya Pak Ustaz, dia udah macam ayah saya. Berapa banyak berawal dari macam, berakhir dengan macam-macam. Ingat, setan datang. Setan datang dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Tak 1-2 kejadian, terlalu banyak untuk diceritakan. Tonton di YouTube, lihat, dibaca di koran, di internet, kejadian tentang ayah angkat, anak angkat ini. Maka kita jaga keluarga daripada perbuatan yang haram. Apa hukumnya kuburan didatarkan Pak Ustaz? Namun tak berani menjawab pertanyaanku, mesti diseleksi oleh alumni Al-Kausar. Kau ditanya, ini masalah yang bantuk-bantuk dan patah, dipanggil lah dia mengiskin lagi. Kuburan itu tak boleh lebih dari shibran, sejengkal. Gunanya supaya orang tahu, kalau tidaknya langkahi kubur. Li ayyadilisa ahadukum ala jamratin minan nar, duduk di atas bara api neraka khairun, lebih baik min ayyadilisa ala qabrin, daripada duduk di atas kubur. Tak boleh melangkah kubur, maka dibuatkan sejengkal tingginya, 1 batu di kepala, 1 batu di kaki, sebagai menunjukkan bahwa itu makam kuburan. Kalau diratakan nanti